Bab 040. Milka, panggil Haris dengan mengandeng tangan-tangan Holly, istrinya. Ya Mas, ada apa? Tanya Milka dengan mulai mengalihkan pandangannya pada wanita itu. Apakah kamu yakin tidak pernah memiliki perasaan pada Kiki sedikitpun selama ini? Kau tahu kan sejak dulu Kiki sangat mencintaimu, bahkan Tuhan mengambil istri Kiki setelah wanita itu hidup beberapa bulan saja dengan Kiki. Mungkin saja dia memang pria yang ditakdirkan untuk menjagamu. Pria itu bicara dengan memendam rasa sakit di hatinya seolah Haris tidak ingin melepaskan Milka menikah dengan pria lain, namun dirinya juga menyadari jika sekarang Holly sangat membutuhkan dirinya, dan Haris juga sudah berjanji pada wanita itu jika dia tidak akan mengulangi hal yang pernah dialami oleh Milka saat wanita itu masih menjadi istrinya. Apa maksud dari ucapanmu itu, Mas? Aku masih tidak mengerti. Haris masih sangat mencintai Milka, namun pria itu tidak mau bersikap egois dengan membiarkan Milka menjadi janda karena masih merasa trauma dengan apa yang dia lakukan dulu saat masih hidup berumah tangga dengannya. Haris tidak ingin melihat Milka hidup dalam rasa takut karena sudah waktunya bagi Milka untuk hidup bahagia dan mencari pendamping bagi diri Ria sendiri. Milka wanita baik yang berhak berbahagia penderitaan yang dia lalui. Begitu berat dari sejak kedua orang tuanya meninggal. Kau juga mencintai Kiki. Itu yang aku lihat dari sorot matamu saat cemburu jika melihat Kiki bersama dengan wanita lain. Haris mencoba membuka jalan bagi hati Milka, agar wanita itu bisa keluar dari bayang-bayang yang selama ini selalu menjerat dirinya untuk keluar dari masa lalunya. Aku juga melihat apa yang Mas Haris ucapkan barusan itu, Mbak. Kau harus membuka hatimu dan kau tidak boleh terus-menerus membohongi dirimu jika kau tidak pernah mencintai Mas Kiki selama ini. Holly menimpali ucapan suaminya barusan mencoba meyakinkan Milka. Milka terdiam sesaat dengan menundukkan pandangannya. Dia mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh Holly dan juga Haris barusan. Sesaat kemudian Milka mulai menyadari apa yang selama ini selalu saja coba dia tangkal dalam hatinya jika dia mencintai Kiki. Karena kegagalan di masa lalu membuatnya masih berada di tempat yang sama sampai sekarang, bahkan Haris mantan suaminya sudah membuka lembaran hidup baru bersama istri barunya. Haris, lihatlah siapa wanita ini, ucap Kiki dengan masih melingkarkan tangannya di pundak Siren tanpa rasa canggung sedikitpun. Kiki, Haris sudah mengenali aku. Siren menimpali ucapan Kiki barusan dan wanita itu juga mengatakan tentang pertemuan mereka di mall besar yang ada di kotanya. Oh, berarti hanya aku saja yang selalu datang terlambat. Mereka semua tertawa karena hanya Kiki saja yang tidak mengenali Siren. Pak Rai dan juga Sani sedang sibuk berbicara dengan keluarga besar mereka masing-masing. Pak Rai, seorang asisten dari orang nomor satu di kota itu, jadi sangat mudah bagi dirinya untuk bisa merebut hati semua orang yang ada di sekelilingnya, termasuk pada kerabat dekat Sani yang ikut memeriahkan acara di malam hari ini. Kiki, aku seperti mengenal wajah wanita cantik ini. Wajahnya begitu familiar bagiku. Siren berbisik di telinga Kiki dengan pelan agar Milka tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan saat ini. Kiki tidak pernah menyebut nama Milka sebelumnya. Bagaimana mungkin wanita itu bisa mengenal Milka? Milka menyipit matanya menatap ke arah Siren. Kiki, aku tidak pernah menyangka sebelumnya jika aku bertemu dengan dirinya di sini. Siren loncat kegirangan. Dia langsung memeluk tubuh Milka dengan sangat erat. Milka diam tidak membalas pelukan wanita itu. Dia sangat kaget dengan ucapan Siren barusan karena dirinya tidak pernah merasa mengenal Siren sebelumnya, namun wanita itu sudah mengenalinya terlebih dahulu. Bahkan Kiki dan Haris juga sangat bingung dengan apa yang diucapkan oleh Siren barusan. Namamu Milka kan? Tanya Siren setelah dia melepaskan pelukan mautnya pada Milka barusan. Ya benar. Dari mana kau mengenal namaku? Karena seingatku kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tanya Milka balik dengan wajah penuh selidik tentang siapa wanita ini. Kau pasti tidak mengenali aku kan? Aku yang biasanya pesan banyak baju dari butikmu loh. Namaku Sirena Lau. Apa kau sudah mulai ingat? Kita memang tidak pernah bertemu, tapi aku harap kau mengingat namaku.
ucap wanita itu dengan wajah cemberut seolah dia merasa kecewa dengan kenyataan jika orang yang selama ini begitu dia idolakan justru tidak mengingat namanya. Terdiam sesaat, Milka baru mengingat nama orang yang selalu mengatakan jika dirinya adalah salah satu penggemar baju rancangan yang selalu Milka buat selama ini. Bahkan Sirena Lau juga selalu memakai baju rancangan yang dibikin oleh Milka. Seperti baju yang wanita itu kenakan sekarang juga merupakan salah satu baju yang diranjang sendiri oleh Milka dari butiknya. Semenjak resmi bercerai dari Haris, Milka fokus bekerja dan dia juga memiliki satu butik besar di Jakarta dan beberapa butik lainnya tersebar di kota-kota besar yang ada di sekitar Jakarta. Bahkan ada beberapa bulan ini Milka kebanjiran job dari luar kota dan dengan perlahan tapi pasti baju yang dirancang Milka mulai dipakai oleh artis atau pengusaha yang ada di luar negeri. Nona Lau, maafkan aku yang tidak mengenalmu, aku juga tidak menyangka jika kau malah berteman dekat dengan Kiki dan juga Haris. Milka memeluk kembali tubuh kurus Sirena. Mbak Milka, bisakah aku berkunjung ke butik yang kau miliki? Tanya Sirena dengan wajah memelas agar wanita itu mengizinkannya datang dan melihat secara langsung butik yang selama ini hanya dia lihat melalui foto saja. Milka langsung mengiyakan apa yang wanita itu inginkan dan mereka berdua sudah memiliki nomor telepon masing-masing, jadi akan sangat mudah bagi keduanya untuk bertemu keesokan harinya karena Siren akan tinggal di kota itu selama beberapa hari ke depan. Sirena bercerita banyak hal dengan Milka sedangkan Haris, Holly dan juga Kiki pergi meninggalkan kedua orang yang sekarang sedang sibuk membicarakan banyak baju rancangan terbaru Milka. Banyak artis dari ibu kota Jakarta yang juga ikut mendekati Milka karena mereka begitu takjub dengan semua desain yang Milka buat mampu membuat nama besar mereka semakin melambung tinggi karena saat mereka bernyanyi dengan mengenakan baju yang Milka desain mampu membuat nama mereka juga dikenal oleh banyak orang di kota itu. Kiki berjalan mendekati Milka yang masih berbicara dengan Sirena. Siren, bisakah aku pinjam Milka sebentar? Tanya Kiki pada Sirena dengan wajah memohon. Tentu saja Kiki, aku juga mau pergi kok, jawab Sirena dengan senyum renyah di bibirnya. Sirena dulu pernah menyukai Kiki namun seiring berjalannya waktu rasa cinta itu juga semakin memudar. Milka, bisakah kita pergi keluar sebentar? Kita duduk di taman yang ada di depan gedung ini, sepertinya tempatnya sangat sejuk, ucap Kiki dengan menatap lekat wajah cantik wanita yang kini berada di hadapannya. Tentu saja, sahut Milka tanpa penolakan. Taman. Taman yang sangat indah dengan diputari bunga yang seakan mengurung taman itu berada di lingkarannya. Bunga mawar bermacam warna tumbuh di taman itu dan ada juga bunga red stardust. Aglonema lipstick juga memenuhi taman itu di mana macam-macam bunga ini ialah merupakan bunga yang paling disukai oleh Milka karena bentuknya yang indah. Di tengah-tengah taman itu ada air mancur kecil kira-kira tinggi 5 meter sengaja ditaruh di tengah-tengah taman supaya pengunjung hotel yang bosan dengan suasana di dalam hotel bisa duduk-duduk di taman itu untuk mengusir rasa jenuh mereka. Kiki dan juga Milka duduk di kursi dari besi berwarna coklat yang sengaja ditaruh di belakang bunga yang melingkari taman itu. Kiki diam sesaat, sepertinya dia hendak mengatakan sesuatu hal yang penting pada Milka jika dilihat cara dari pria itu mulai menarik nafas pelan dan kemudian menghembuskannya lagi. Pria itu berkali-kali membuka mulutnya namun menutupnya lagi karena dia masih tidak merasa yakin dengan apa yang mau diungkapkan pada Milka. Apakah akan diterima dengan baik oleh wanita itu ataukah Milka akan marah dan malah menjauh darinya, sebab selama ini Kiki tidak pernah melihat Milka memiliki perasaan sedikit pun padanya. Namun rasa cinta yang sudah dipendam lama oleh pria itu tidak bisa dia tahan lebih lama lagi. Kiki masih terdiam dengan menyandarkan punggungnya di kursi taman itu. Pria itu memegangi kepalanya sesaat, dia masih memikirkan banyak hal dan perlu mempertimbangkan apa yang akan dia ucapkan. Kiki ingin sekali bisa menjaga Milka selama sisa hidupnya ini karena dia merasa sedih dengan kejadian pahit
yang membuat wanita itu tersakiti dengan rentetan penderitaan yang seakan tiada habisnya terus menyelimuti kehidupannya walaupun sekarang Milka sudah menjadi wanita karir yang sukses di kota itu maupun di kota lain karena desainnya yang selalu menjadi andalan artis ibu kota namun tetap saja pria itu masih ingin melindunginya, menjaganya dan juga bersamanya hingga tua nanti. Milka diam dengan tangannya saling bertautan seolah dia sudah mengerti apa yang hendak diucapkan oleh pria di sampingnya itu. Karena tangan Milka sampai berkeringat sebab itu kelemahannya jika dia sedang gugup dengan suatu hal yang menyangkut kehidupannya dia akan gugup sampai keringat dingin terus menyelimutinya bahkan jidat Milka juga mulai berkeringat terlihat beberapa kali wanita itu mengusap keningnya dengan tisu yang dibawa. Milka mengarahkan pandangannya ke arah bunga yang selalu bisa membuat hatinya tenang karena bentuknya yang lucu namun percuma karena hal itu saat ini tidak bisa menenangkan perasaan gugup yang sedang wanita itu rasakan. Kiki seorang pria yang baik dan cintanya pada Milka tidak perlu diragukan lagi namun tetap saja Milka merasa takut menjalani rumah tangga kembali karena trauma yang dia alami akan pengkhianatan mantan suaminya masih membekas dalam hatinya walaupun itu sudah terjadi 1 tahun lebih tapi rasa sakitnya seakan masih dirasa oleh Milka hingga hari ini. Milka, panggil Kiki dengan menatap lekat wajah cantik pujaan hatinya. Sepertinya Kiki sudah memantapkan hatinya saat ini dia kelihatan lebih tenang tidak gugup seperti tadi. Namun Milka malah semakin bertambah gugup saat pria itu mulai memanggil namanya dengan nada suara lembut. Ya, menjawab singkat dengan masih menundukkan kepalanya bahkan Milka menggenggam semakin erat kedua tangannya. Kau tahu kan sejak dulu aku sangat mencintaimu, dan aku begitu menyayangimu hingga hari ini. Bisakah kau percayakan hatimu padaku untuk kujaga? Pria itu bicara dengan suara lembut dan juga pelan agar tidak membuat Milka merasa tertekan dengan ungkapan cintanya. Milka mulai mengangkat wajahnya dan kau tahu kan sejak dulu aku sangat mencintaimu, dan aku begitu menyayangimu hingga hari ini. Bisakah kau percayakan hatimu padaku untuk kujaga? Pria itu bicara dengan suara lembut dan juga pelan agar tidak membuat Milka merasa tertekan dengan ungkapan cintanya. Milka mulai mengangkat wajahnya dan wanita itu menatap wajah tampan Kiki dengan perasaan gugup bercampur bingung dengan apa yang dia rasakan saat ini dia masih bimbang dengan ungkapan cinta sahabat baiknya saat ini walaupun Milka tahu jika hal ini pasti akan terjadi dan sekarang ialah waktunya, waktu itu dia melanjutkan hidupnya dengan membuka lembaran baru dan menutup semua lembaran pedih dan rasa sakit yang ada di masa lalunya. Menghembuskan nafasnya perlahan sebelum bicara, aku juga mencintaimu Kak Kiki. Wanita itu bicara dengan menundukkan pandangannya dia malu bercampur canggung dengan apa yang dia ucapkan barusan, Kiki tersenyum lebar setelah mendengar apa yang wanita itu ucapkan bahkan Kiki seakan tak percaya jika Milka akan menerima cintanya saat ini juga. Kiki ingin sekali lompat kegirangan dengan berteriak aku cinta padamu, namun dia tak mungkin melakukan hal itu karena dia masih memiliki wibawa yang harus dijaga sebagai orang nomor 1 di kota itu. Kiki memeluk Milka dengan begitu erat, perasaan penuh syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah menyatukan mereka dan memberikan perasaan cinta pada wanita yang dia cintainya selama ini. Milka juga membalas pelukan Kiki, wanita itu sudah menjatuhkan hatinya untuk yang kedua kalinya pada seorang pria yang sejak awal sudah menjaganya perasaan yang selama ini tidak pernah disadari oleh Milka mulai terlihat nyata dan terungkap dengan sendirinya saat melihat Kiki bersama dengan Siren. Kedatangan Siren dan sikap wanita itu yang begitu dekat dengan Kiki membuat Milka tersadar jika selama ini dia juga mencintai Kiki hanya saja bayang-bayang di masa lalunya sempat membuatnya tidak bisa memahami arti dari isi hatinya saat itu. Milka sudah memutuskan akan bersama dengan Kiki dan tidak mengingat lagi masa lalunya. Haris sudah bahagia bersama istri barunya yang masih muda dan cantik, mungkin karena nasib wanita itu yang tidak jauh berbeda dengan Milka membuat Haris ingin menebus kesalahannya di masa lalu dengan menjaga Holly selama sisa hidupnya.
Pak Rai dan juga Sunny sudah menikah dan memulai hidup baru mereka. Tuhan telah merencanakan akhir bahagia bagi semua orang. Karyan rencana Tuhan memang tidak pernah diduga dan begitu indah di akhir cerita. Kesabaran seorang wanita dan cinta yang tulus telah memberikan pengalaman yang berharga di dalam kehidupan seseorang. Tidak semua orang akan mengulangi hal yang sama kepada wanita lain seperti halnya yang Haris lakukan saat dia bertemu dengan Holly. Pria itu lebih menghargai istrinya dan menjaganya dengan segenap jiwanya. Mungkin jika Milka kembali pada Haris, bisa saja pria itu mengulangi hal yang sama seperti awal kali dia melakukan perselingkuhannya yang pertama. Keputusan Milka meninggalkan Haris memang benar karena secara tidak langsung wanita itu menunjukkan pada seorang pria jika wanita bukan barang, bila sudah bosan bisa dibuang begitu saja, namun saat dibutuhkan pria itu bisa mengambilnya kembali untuk digunakan. Holly wanita baik dan dia pantas mendapatkan kasih sayang dari suaminya sebab selain Haris tidak ada lagi yang wanita itu miliki di dunia ini. Suaminya adalah kehidupan baru bagi Holly dan wanita itu begitu mencintai Haris yang baru beberapa bulan ini menemani hidupnya. Semua orang sudah menemukan kebahagiaan mereka masing-masing dengan cinta yang mengisi kehidupan mereka. Akhir bahagia selalu ada di terakhir cerita, namun drama kehidupan memang akan selalu ada selama orang itu masih bernafas. Namun percayalah, Tuhan sedang menguji bukan membenci. Jika seorang wanita mau bersabar, maka Tuhan akan memberikan cerita yang indah di akhir penantiannya seperti yang Milka dapatkan selama ini. Dia menemukan pria lain yang jauh mencintainya dari suami pertamanya, dan pria itu juga mampu menjaga hatinya selama ini, selalu ada di sampingnya dalam suka ataupun duka. Milka, aku begitu bahagia, terima kasih karena kau sudah mempercayakan hatimu untuk kujaga, Kiki bicara dengan mengandeng tangan Milka. Kak, aku yang berterima kasih karena kau sudah menemani aku di masa yang paling sulit dalam hidupku. Milka melangkah bersama Kiki masuk ke dalam gedung. Wajah tersipu malu mulai terlihat dari keduanya. Milka sangat bersyukur karena menemukan pria yang baik seperti Kiki. Pak Rai dan juga Saji tersenyum lebar saat melihat Kiki dan juga Milka bergandengan tangan. Bahkan Haris dan juga Holly juga ikut merasa bahagia karena akhirnya Milka menemukan pendamping yang akan menjaganya. Mas, lihatlah mereka sangat cocok kan? Aku tahu kau masih memiliki perasaan pada Mbak Milka, ucap Holly dengan mimik wajah kelihatan bersedih. Menaruh tangannya di pundak Holly, tapi sekarang aku sudah memiliki kamu sebagai pendampingku. Sorot mata pria itu terlihat bersungut-sungut saat mengucapkannya. Terima kasih Mas, ucap Holly dengan memeluk tubuh kekar suaminya itu. Sebenarnya Haris merasa sedih dan juga cemburu karena melihat mantan istrinya bersama dengan pria lain, namun Haris merelakan semuanya karena Milka pantas bahagia sebab Haris juga sudah memulai hidup barunya dengan Holly beberapa bulan lebih awal dari Milka. Pak Rai dan Sunny berjalan mendekati Milka dan juga Kiki yang juga berjalan ke arah mereka berdua. Sayang, apa kau mencium bau sesuatu? Tanya Sunny pada suaminya dengan melirik ke arah Milka. Bau harum dari ruangan ini, karena sudah disemprot pengharum ruangan sebelum kita melakukan resepsi di hari ini, tanya Pak Rai dengan jujur sebab dia tidak mengerti dengan ucapan istrinya tadi. Asteris, dia ini menjengkelkan sekali, katanya pintar tapi giliran seperti ini dia malah tidak mengerti padahal aku sedang menggoda Milka. Asteris, gerutu Sunny dalam hati dengan menepuk pelan jidatnya. Bukan bau itu, tapi bau orang sedang jatuh cinta, ledek Sunny dengan mengendus-endus ke arah Milka dan juga Kiki bergantian. Sunny membalas apa yang dilakukan oleh Milka saat awak dia berpacaran dengan Pak Rai. Milka hanya bisa diam dengan tersipu malu, bahkan wajah Kiki juga merah seperti tomat karena penantian panjangnya akhirnya berakhir dengan indah. Haris mengandeng tangan Holly dan ikut mendekat ke arah Milka dan juga Kiki. Kiki, kau harus menjaganya, kau tidak boleh melakukan apa yang aku lakukan dulu karena aku tidak akan membiarkannya. Nada peringatan terdengar dari ucapan Haris saat itu. Apakah kau meragukan rasa cintaku padanya? Kiki bertanya balik. Tidak.
Aku hanya mengingatkanmu saja, balas Haris dengan mengulurkan tangannya di hadapan Kiki. Kiki menyambar tangan Haris dengan cepat, mereka berpelukan sesaat. Holly memeluk Milka dengan erat, memberikan selamat karena dia sudah bisa melupakan semua kenangan pahit yang ada di kehidupannya. Wartawan yang turun hadir dalam acara itu tak melewatkan satu detik pun waktu mereka merekam semua kejadian haru yang ada di depan mereka. Bahkan para tamu undangan yang turut hadir juga merasa bahagia karena akhirnya semua mendapatkan pendampingnya bahkan tanpa ada kebencian.